Di sebuah reuni angkatan, ketua panitia mengumumkan bahwa siapapun yang menyumbang 10 juta rupiah atau lebih dipersilakan duduk di area utama. Sementara itu, mereka yang menyumbang lebih sedikit diminta untuk menempati meja-meja di sekelilingnya. Pacar saya bertanya, jika saya membayar seluruh biaya pesta ini, di mana saya akan duduk? Setelah meninggalkan seorang wakil direktur yang tampan namun tidak setia, gadis itu memutuskan untuk memilih seorang montir yang berpenampilan sederhana sebagai kekasihnya. Di tengah penolakan keras dari ibunya, hidupnya terasa buntu, tetapi sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di reuni mewah tersebut. Ketika teman-teman lamanya menggunakan uang untuk mengejek dan memisahkan tempat duduk demi menginjak-injak harga diri mereka, sang montir dengan tenang hanya mengangkat telepon. Seketika, manajer restoran berlari dengan tergesa-gesa, membungkuk dalam ketakutan, dan menyapanya dengan dua kata, "Tuan Presiden Direktur." Rahasia mengejutkan apa yang tersembunyi di balik seragam pekerja itu? Mari kita saksikan bersama. Terik matahari siang menyinari melalui jendela, menyoroti butiran keringat di dahi saya. Aroma masakan yang baru saja saya siapkan memenuhi apartemen kecil saya. Hari ini adalah perayaan 3 tahun sejak saya dan Adipati resmi berpacaran. 3 tahun? Waktu yang tidak terlalu lama, tetapi cukup bagi saya untuk membayangkan sebuah keluarga yang hangat. Adipati, teman masa kecil saya, kini telah menjadi seorang wakil direktur yang berwibawa di sebuah perusahaan di kota. Melihat kotak makan berisi rendang kesukaan Adipati, hati saya dipenuhi kebahagiaan. Saya ingin memberinya kejutan besar. Dengan hati-hati, saya memasukkan kotak makan itu ke dalam tas kain bermotif bunga krisan, lalu bergegas naik bus menuju kantornya. Bus yang penuh sesak dan pengap tidak mengurangi semangat saya. Rasa antusias membuat saya melupakan panasnya siang itu. Turun dari bus, saya melangkah cepat menuju gedung perkantoran yang menjulang tinggi. Kantor Adipati berada di lantai 15. Memasuki lobi utama, udara dingin dari pendingin ruangan menyadarkan saya. Resepsionis tersenyum ramah dan menyapa. Saya membalas senyumnya, merasa sedikit bangga. Tempat mewah ini adalah tempat kerja orang yang saya cintai. Saya menekan tombol lift ke lantai 15, berjalan di sepanjang koridor berkarpet merah yang empuk. Itu dia, ruang kerja wakil direktur. Jantung saya berdebar kencang. Saya perlahan memutar gagang pintu, hendak masuk, tetapi terhenti. Suara tawa cekikikan terdengar dari dalam, bukan suara Adipati, melainkan suara seorang gadis yang manja dan merdu. Saya sedikit membuka pintu, dan melalui celah kecil itu, saya melihat pemandangan yang membuat saya terpana. Adipati sedang duduk miring di kursinya, dan di hadapannya ada seorang gadis muda dengan tubuh langsing, mengenakan gaun ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang seksi. Dia mencondongkan tubuhnya ke arah Adipati. Jarak di antara mereka sangat dekat. Itu adalah Lestari, anak magang baru yang sering Adipati ceritakan. Suara Lestari terdengar manja. "Mas Adipati, menurut Mas, laporan yang saya buat ini sudah bagus belum? Saya sudah merevisinya berkali-kali tapi masih belum puas." Adipati tertawa, tangannya menyentuh tumpukan dokumen di meja, tetapi matanya terpaku pada wajah Lestari yang berias tebal. Dia berbicara dengan suara berat yang dulu saya kira hanya untuk saya. "Kamu sudah mengerjakannya dengan baik. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja padaku. Aku selalu punya waktu untukmu." Lestari tertawa renyah, matanya berkedip genit. Dia merapikan rambutnya yang bergelombang. Suaranya semakin menggoda. "Janji ya, Mas, jangan hanya omong kosong. Kapan-kapan Mas harus mentraktir saya makan besar. Tentu, akhir pekan ini aku akan mengajakmu ke restoran Prancis. Kamu mau makan apa? Akan aku turuti semua." Telinga saya berdengung, pemandangan di depan saya menjadi kabur. Saya tidak percaya dengan apa yang baru saja saya dengar dan lihat. Pria yang selalu mengatakan cinta kepada saya, pria yang akan segera melangkah ke pelaminan bersama saya, sedang merayu gadis lain di ruang kerjanya. Sikap genit dan tatapan mata Adipati seperti pisau yang menyayat hati saya. Meskipun belum ada tindakan yang melewati batas, sikap tidak hormat itu cukup untuk menyadarkan saya pada kenyataan pahit. Saya mendorong pintu dengan keras. Suara itu membuat Adipati dan Lestari terkejut dan menoleh. Melihat saya,
Senyum di bibir Adipati memudar, digantikan oleh kepanikan. Lestari segera berdiri, merapikan gaunnya, dan menatap saya dengan canggung. "Kirana, kamu datang sejak kapan?" tanya Adipati. Saya melangkah maju dan meletakkan kotak makan di atas meja kerjanya. Suara benturan kering terdengar di ruangan yang hening. Saya menatap lurus ke matanya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Saya datang tepat pada saat kamu sedang sibuk dengan anak magang cantik ini. Maaf sudah mengganggu kalian." Adipati buru-buru menjelaskan, mencoba meraih tangan saya. "Jangan salah paham, kami hanya sedang membahas pekerjaan." Lestari bertanya beberapa hal tentang laporan. Saya menepis tangannya dan tersenyum sinis. "Membahas pekerjaan sampai harus berjanji makan di restoran Prancis? Membahas pekerjaan sampai matamu harus terus menatapnya seperti itu? Adipati, kamu pikir aku bodoh?" Lestari, melihat situasi yang tegang, mencoba menjelaskan, "Mbak Kirana, jangan salah paham dengan Mas Adipati. Saya hanya bertanya beberapa hal, dia hanya bercanda sedikit." Saya menoleh ke arah Lestari, tatapan saya tajam. "Diam kamu, ini urusan kami, kamu tidak perlu ikut campur." Adipati berteriak dengan marah, "Kirana, jangan keterlaluan. Aku sudah menjelaskan, apalagi yang kamu mau? Jangan membesar-besarkan masalah sepele." Ucapan Adipati seperti air yang meluap dari gelas. Saya tidak bisa menahannya lagi, air mata saya mengalir. Dengan suara tercekat, saya berkata, "Masalah sepele? Kamu pikir merayu gadis lain di belakangku adalah masalah sepele? 3 tahun hubungan kita, bagimu hanya lelucon?" Saya melihat cincin pertunangan yang berkilauan di jari saya, yang dia berikan bersama dengan janji-janji manis. Saya melepas cincin itu dengan kasar dan meletakkannya di atas meja. "Kita putus. Aku tidak bisa menerima seorang pria yang tidak menghormatiku, tidak menghormati cinta kita." Setelah mengatakan itu, saya berbalik dan pergi, mengabaikan panggilan Adipati. Saya berjalan cepat keluar dari ruangan yang menyesakan itu, keluar dari gedung perkantoran mewah itu, keluar dari kehidupan pria yang pernah saya cintai. Langit di luar masih biru cerah, tetapi hati saya terasa gelap dan dingin. Saya telah kehilangan cinta, kehilangan kepercayaan, kehilangan semua impian tentang rumah tangga yang bahagia. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya berjalan, hanya saja ketika sampai di rumah, hari sudah sore. Rumah beratap genting 3 bagian yang familiar tampak di depan mata, tetapi hati saya terasa hampa dan berat. Ibu saya sedang duduk memetik sayuran di teras. Melihat saya pulang dengan wajah pucat dan mata bengkak, beliau meletakkan keranjang sayuran dan bergegas menghampiri. "Astaga, Nak, kamu kenapa? Kenapa wajahmu pucat, matamu bengkak karena menangis? Apa terjadi sesuatu antara kamu dan Adipati?" Pertanyaan ibu seolah menyentuh luka yang masih basah di hati saya. Saya menangis tersedu-sedu, memeluk ibu, dan menceritakan semua yang terjadi di kantor Adipati. Saya bercerita tentang kotak makan yang saya siapkan dengan susah payah, tentang pemandangan yang saya saksikan di ruang kerjanya, tentang kata-kata genit Adipati kepada anak magang itu, dan tentang keputusan saya untuk putus. Setelah mendengar cerita saya, ekspresi wajah ibu berubah drastis. Kekhawatiran awalnya hilang, digantikan oleh kekesalan. Beliau menepis tangan saya, menunjuk wajah saya dengan suara tajam, "Kamu ini benar-benar gegabah, Kirana. Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Adipati itu wakil direktur, pekerjaannya mapan, penghasilannya besar. Dia bercanda sedikit dengan orang lain, apa salahnya? Asalkan dia membawa uang pulang untuk memberimu kehidupan yang layak, itu sudah cukup. Kamu terlalu berpikiran sempit, hanya karena masalah sepele, kamu membuang kesempatan emasmu. Kamu tahu berapa banyak orang yang ingin sepertimu?" Kata-kata ibu membuat saya tertegun. Saya tidak percaya ibu saya bisa berpikir seperti itu. Dengan suara tercekat, saya membalas, "Bu, aku butuh suami yang setia dan menghargaiku, bukan mesin pencari uang. Aku tidak bisa menerima kekasihku berselingkuh dengan orang lain." Ibu saya menggelengkan kepala dengan sinis. "Setia, hormat, apa itu bisa dimakan? Lihat keadaan kita. Keluarga kita biasa saja. Kamu bisa mendapatkan perhatian Adipati itu sudah keberuntungan."
Jangan bermimpi lagi. Besok, pergilah minta maaf padanya, katakan padanya untuk memaafkan sifat kekanak-kanakanmu, dan segera rencanakan pernikahan. Saya menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak akan pernah. Aku lebih baik hidup sendiri seumur hidup daripada menikah dengan pria yang tidak setia. Ibu saya benar-benar marah. Beliau berteriak, "Kamu keras kepala sekali. Kalau kamu tidak mau mendengarkan ibu, jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Ibu tidak mau punya anak yang tidak bisa berpikir sepertimu. Pergi sana, jangan bikin ibu pusing." Setelah itu, beliau berbalik, masuk ke dalam rumah, dan membanting pintu. Saya berdiri terpaku. Air mata berlinang. Dunia seakan runtuh di depan mata saya. Kekasih berkhianat, ibu kandung tidak memahami. Saya tidak punya tempat untuk bersandar. Saya berbalik dan berlari keluar gang. Berlari tanpa tujuan ke arah tanah kosong di pinggir desa yang sedang dipagari untuk diratakan. Pikiran saya kacau. Saya terus berlari sampai tersandung sesuatu di jalan tanah yang tidak rata. Saya jatuh, lutut saya lecet dan terasa perih. "Mbak." "Tidak apa-apa." Sebuah suara pria yang berat dan hangat terdengar. Saya mengangkat wajah. Di depan saya ada seorang pria mengenakan seragam kerja usang yang kotor karena oli. Wajahnya juga penuh noda hitam, menatap saya dengan cemas. Di sebelahnya ada sebuah truk material bangunan, dan seperangkat alat montir tergeletak di tanah. Saya bangkit perlahan, membersihkan debu di pakaian saya, dan menggeleng, "Saya tidak apa-apa, maaf, Mas." Tepat pada saat itu, saya mendengar langkah kaki tergesa-gesa dan suara ibu yang tajam dari belakang. "Kirana, berhenti di situ. Mau kemana kamu? Cepat pulang." Saya terkejut dan berbalik. Ibu saya terengah-engah berlari ke arah saya. Beliau menarik tangan saya dengan tegas. "Jangan membuat ibu marah lagi, cepat pulang dan minta maaf pada Adipati sekarang juga. Semua orang di desa ini tahu kamu akan menikah dengan seorang wakil direktur. Sekarang kamu menolaknya, mau ditaruh di mana muka keluarga kita." Rasa sakit hati meluap, ditambah dengan keras kepala masa muda, saya memberontak dan menepis tangan ibu. Dalam sekejap mata, saya menoleh ke arah montir yang berdiri kebingungan, melangkah mendekat, memeluk lengannya, dan dengan lantang berkata kepada ibu, "Bu, jangan paksa aku lagi. Aku sudah bilang, aku lebih baik mencintai montir ini daripada menikah dengan pria hidung belang itu. Ini pacar baruku." Montir itu terbelalak, seluruh tubuhnya kaku. Ibu saya juga sangat terkejut menatap saya. Suasana di sekitar tiba-tiba menjadi sangat hening. Saya menggenggam erat lengan pria asing itu, mata saya menatap lurus ke arah ibu, menunggu reaksinya. Keheningan terasa begitu lama. Saya bisa merasakan ketegangan dari lengan pria asing yang saya peluk. Dia menatap saya, lalu menatap ibu saya, wajahnya penuh kebingungan. Ibu saya berdiri seperti patung, bibirnya bergetar. Mungkin beliau tidak menyangka saya akan bertindak sejauh ini. Setelah beberapa saat tertegun, amarah ibu saya meledak. Beliau melangkah maju, menarik tangan saya dari pria itu, dan berteriak, "Kamu sudah gila, Kirana. Berani-beraninya kamu mengatakan itu? Kamu menolak pria mapan seperti Adipati untuk bersama montir keliling seperti ini? Apa kamu tidak memikirkan masa depanmu? Kamu benar-benar mempermalukan ibu." Saya berdiri tegak menatap mata ibu, menjawab dengan jelas, "Aku sangat sadar, Bu. Aku sudah bilang, aku lebih baik mencintai pekerja miskin tapi jujur daripada orang kaya yang berkhianat. Aku sudah memutuskan. Aku harap ibu menghormatinya." Ibu saya sangat marah hingga kesulitan bernapas. Beliau mengangkat tangannya, wajahnya sangat marah. Tetapi montir itu tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depan saya, berkata dengan tenang, "Bu, tenang dulu, Bu. Kalau ada masalah keluarga, sebaiknya dibicarakan baik-baik." Ibu saya menatapnya tajam, dengan suara keras. "Kamu orang luar, jangan ikut campur urusan keluarga saya. Kamu pikir kamu bisa menafkahi putri saya? Lihat keadaanmu sendiri, jangan mimpi terlalu tinggi." Pria itu tidak gentar mendengar kata-kata ibu saya. Dia tersenyum tenang. "Bu, saya memang tidak kaya, tapi saya punya tenaga untuk bekerja. Saya bisa mencari nafkah dengan cara yang halal, dan yang terpenting,
Saya tahu bagaimana menghargai wanita saya. Kirana telah memilih saya akan berusaha agar dia tidak menderita, kata-katanya membuat saya tertegun. Saya menoleh ke arahnya, mata saya penuh keheranan. Jelas-jelas saya hanya memanfaatkannya sebagai tameng, tapi dia malah ikut bermain dalam drama ini dengan begitu lancar, bahkan membela saya. Hati saya tiba-tiba terasa hangat. Ibu saya semakin marah mendengarnya. Beliau berteriak, "Bagus sekali. Kalau kamu sudah memilih dia, jangan pulang ke rumah ini lagi. Diri, ibu tidak punya anak keras kepala sepertimu. Mulai sekarang, suka dukamu tanggung sendiri." Setelah mengatakan itu, ibu saya berbalik dan langsung pulang, menutup gerbang. Saya berdiri terpaku, air mata mengalir. Saya merasa sangat kesepian dan tersesat. Montir itu menghela napas, mendekati saya, dan memberikan sapu tangan bersih. "Hapus air matamu, menangis tidak akan menyelesaikan masalah." Saya mengambil sapu tangan itu dan menghapus air mata yang panas. Saya menatapnya, menunduk, dan meminta maaf. "Maaf, Mas, aku terlalu gegabah menyeret Mas ke dalam masalah ini. Terima kasih sudah membantuku." Dia tersenyum lembut. "Tidak apa-apa. Aku juga ingin melihat seperti apa gadis pemberani yang menolak kemapanan demi mempertahankan prinsipnya." "Kamu sangat berani." Saya tersenyum sedih dan menggeleng. "Berani apa? Hanya karena sedang marah saja. Sekarang aku tidak tahu harus kemana." "Apa rencanamu sekarang?" tanyanya. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan kesedihan. "Aku akan pergi ke kota mencari kerja. Bagaimanapun aku punya ijazah, aku harus mandiri. Aku harus membuktikan kepada ibu bahwa keputusanku benar. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Semangat ya." Dia menyemangati. Kami berpisah di persimpangan jalan. Dia kembali ke pekerjaannya, dan saya berjalan menuju halte bus, memulai perjalanan baru. Kisah tentang saya yang melepaskan hubungan dengan wakil direktur, demi menjaga harga diri dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Pasar-pasar desa menjadi lebih ramai. Para ibu membicarakan keputusan saya. Aku benar-benar tidak mengerti anak itu. Adipati begitu hebat, kenapa tidak dinikahi, malah memilih jalan yang sulit. Seorang ibu berdecak. Pasti ada yang salah dengannya. Orang normal tidak akan melakukan itu. Kasihan ibunya sudah menyekolahkannya. Kasihan? Yang lain menimpali. Anak muda gegabah, hanya tahu hidup untuk egonya sendiri. Kita lihat saja nanti, kalau sudah susah, apa dia akan menyesal. Gosip-gosip itu sampai ke telinga saya. Tapi saya memilih untuk mengabaikannya. Saya tahu saya tidak bisa mengubah pemikiran mereka. Dengan tangan kosong dan tas kecil yang saya bawa sejak pagi, saya pergi ke kota untuk memulai hidup baru. Saya akan membuktikan dengan tindakan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada uang atau status, melainkan pada rasa hormat dan cinta yang tulus. Saya memulai hidup mandiri di kota dengan sedikit tabungan. Kota yang ramai dan sibuk, sangat berbeda dengan ketenangan di desa. Saya mencari kamar kos murah untuk ditinggali. Setelah berhari-hari berusaha, akhirnya saya menemukan sebuah kamar kecil di dalam gang sempit. Kamar itu hanya cukup untuk satu tempat tidur single, sebuah kompor kecil, dan sebuah lemari tua tanpa pintu, tanpa jendela, tanpa sinar matahari, selalu terasa pengap. Tapi dengan uang yang sedikit, saya harus menerimanya. Saya melamar pekerjaan di mana-mana, awalnya semua terasa sulit. Perjalanan jauh, panas, dan berdebu. Wawancara yang belum berhasil membuat saya lelah. Terkadang, berbaring di kamar kos yang gelap, saya merindukan rumah, merindukan ibu, merindukan makanan sederhana namun hangat. Tapi setiap kali teringat kata-kata keras ibu, teringat pengkhianatan Adipati, saya kembali menyemangati diri sendiri. Saya tidak boleh menyerah. Saya harus membuktikan kepada mereka bahwa saya bisa hidup baik tanpa bergantung pada siapapun. Suatu sore yang hujan, saya berjalan pulang ke kos setelah seharian lelah mencari kerja. Begitu berbelok ke gang yang sudah biasa, saya terkejut melihat sosok tinggi sedang sibuk di depan pintu kamar sebelah. Penasaran, saya mendekat. Orang itu berbalik, dan saya langsung mengenali wajahnya. Itu adalah montir baik hati yang pernah menolong saya. Dia masih mengenakan seragam kerjanya,
memegang alat perbaikan, sedang memperbaiki kunci pintu. "Mas, kenapa Mas ada di sini?" tanya saya terkejut. Dia mengangkat kepala, melihat saya, wajahnya tampak canggung. Dia menggaruk kepalanya dan tersenyum. "Halo, Mbak. Aku baru pindah ke sini. Kebetulan sekali ya, Mas juga menyewa kamar di sini." Saya bertanya curiga. Aku sedang mencari tempat tinggal baru. Melihat kamar ini harganya pas, jadi aku sewa saja. Dia menjelaskan. Saya tidak berkata apa-apa, membuka pintu kamar saya dan hendak masuk. Tiba-tiba dia berkata, "Baru pulang wawancara ya? Capek? Aku masak sup lebih, mau makan bersama?" Saya berhenti, menoleh ke arahnya. Wajahnya berkeringat, matanya tulus dan hangat. Saya ragu sejenak lalu menggeleng. "Terima kasih, Mas. Saya sudah makan." Setelah itu saya menutup pintu. Kehadirannya membuat saya bingung. Kota ini begitu besar, kenapa dia bisa menyewa kamar tepat di sebelah saya? Apakah ini kebetulan atau ada alasan lain? Saya tidak tahu, dan tidak mau terlalu memikirkannya. Sekarang yang terpenting bagi saya adalah mendapatkan pekerjaan dan menstabilkan hidup. Hari-hari berikutnya, montir itu menjadi tetangga saya. Namanya Baskara, beberapa tahun lebih tua dari saya. Baskara hidup sangat sederhana, makanannya seringkali sangat simpel. Kadang saya melihatnya duduk termenung di depan teras kamarnya. Kehadiran Baskara memberi sedikit warna dalam hidup saya yang monoton. Dia sangat baik dan sering membantu saya. Ketika lampu mati, keran bocor, Baskara selalu dengan sigap memperbaikinya. Tangannya sangat terampil, hanya dengan beberapa gerakan, semuanya kembali normal. Suatu malam, saya sedang memasak dan gas habis. Hujan deras di luar, saya tidak tahu bagaimana cara mengganti tabung gas baru. Saat sedang bingung, pintu kamar diketuk. Baskara berdiri di luar, memegang payung, tersenyum dan berkata, "Gasnya habis ya? Tadi aku lewat dan melihat kamu kebingungan. Perlu aku bantu ganti?" Saya mengangguk malu-malu. Baskara dengan cepat pergi mengganti tabung gas baru lalu memasangnya dengan hati-hati. Selesai, dia tersenyum, "Sudah beres. Lain kali kalau ada apa-apa panggil saja, jangan sungkan." Kebaikan Baskara membuat hati saya hangat. Di kota yang asing ini, ada seseorang yang peduli dan membantu, meskipun hanya hal-hal kecil, sudah cukup untuk mengurangi rasa sepi saya. Namun, ada satu hal yang membuat saya heran tentang Baskara. Dia mengaku sebagai montir, tapi saya jarang melihatnya pergi bekerja. Dia sering di rumah, sesekali membawa motor tuanya keluar beberapa jam lalu kembali lagi. Dia juga tidak punya peralatan montir yang profesional. Saya pernah bertanya tentang pekerjaannya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Pekerjaanku bebas." Jawaban yang tidak jelas itu semakin membuat saya penasaran. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia memilih hidup sederhana seperti ini? Akhirnya, setelah berhari-hari mencari, saya mendapatkan pekerjaan administrasi di sebuah perusahaan. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk biaya hidup bulanan. Pekerjaan baru yang penuh tekanan, ditambah kesedihan keluarga dan patah hati membuat saya sering kelelahan. Suatu hari, saya pulang ke kos dengan tubuh panas, pusing, dan lelah. Saya terbaring di tempat tidur, seluruh tubuh terasa lemas. Tidak ada siapa-siapa di samping saya, tidak ada yang merawat. Rasa sepi dan sedih kembali menyelimuti. Tepat saat itu, pintu kamar diketuk. Saya mencoba bangkit, berjalan perlahan membuka pintu. Baskara berdiri di luar, dengan hati-hati membawa nampan berisi semangkuk bubur ayam panas, wajahnya cemas. "Aku lihat kamarmu sepi sekali. Kupanggil tidak ada yang menjawab, jadi aku kesini." "Kamu sakit, wajahmu pucat sekali." Saya mengangguk pelan, suara saya lemas. Aku sedikit tidak enak badan, mungkin karena cuaca. Baskara segera meletakkan nampan di meja, mendekati saya, dan meletakkan tangannya di dahi saya. "Dahimu panas sekali, kamu demam. Sudah minum obat?" Saya menggeleng. "Belum. Rencananya mau istirahat sebentar baru beli." Baskara menghela napas prihatin. "Demam seperti ini harus minum obat. Kamu istirahat saja, aku belikan obat. Makan bubur panas dulu ya, baru minum obat."
Setelah itu dia berbalik dan berlari keluar. Sesaat kemudian dia kembali dengan sekantong obat. Dia dengan hati-hati mengambil obat, menuangkan air hangat, dan memberikannya kepada saya. Lalu dia membuka mangkuk, aroma bubur ayam yang harum menyebar. Aku masak bubur ayam, bagus untuk meredakan demam, makanlah selagi panas. Baskara menyendokkan bubur ke mangkuk, meniupnya agar dingin, lalu memberikannya kepada saya. Saya menerima mangkuk itu dengan tangan gemetar. Aroma bubur yang harum, uap panasnya membuat hidung saya terasa perih. Sudah lama sekali, sejak meninggalkan rumah, saya tidak makan semangkuk bubur panas yang dimasak oleh orang lain. Saya menyuapkan sesendok bubur, rasanya lembut dengan gurihnya daging cincang, aroma daun bawang dan jahe berpadu. Rasa hangat menyebar ke seluruh tubuh saya. Sambil makan, saya menatap Baskara. Dia duduk di seberang, matanya menatap saya dengan penuh perhatian tulus. Dia merawat saya dengan sabar dan teliti seperti keluarga sendiri. Enak tidak buburnya? Aku tidak biasa memasak. Kalau ada yang kurang, dimakan saja ya. Baskara tersenyum, senyum yang lembut dan hangat. Enak sekali, Mas. Terima kasih banyak. Saya tersenyum membalas, hati saya dipenuhi rasa terima kasih. Hari-hari berikutnya, Baskara sering datang ke kamar saya, memasak dan merawat saya. Makanan sederhana seperti sayur rebus, tahu, tempe, dan telur, tetapi penuh dengan perasaan tulus dan hangat. Selama makan bersama, kami mengobrol tentang pekerjaan, kehidupan, tentang mimpi-mimpi yang belum terwujud. Baskara adalah pendengar yang baik. Dia selalu mendengarkan cerita saya dengan saksama, sesekali memberikan nasihat tulus. Dia tidak menghakimi, tidak mengkritik, selalu menyemangati saya. Semakin sering berinteraksi dengan Baskara, saya semakin menyadari bahwa di balik penampilannya yang sederhana, ada jiwa yang peka dan mendalam. Dia memiliki pengetahuan luas tentang banyak hal. Cara bicaranya tenang, menunjukkan kedewasaan dan pengalaman. Kontras antara penampilan dan kecerdasannya membuat saya sangat penasaran. Tapi saya menghormati privasinya. Perlahan-lahan, perhatian dan perawatan tulus Baskara telah menghangatkan hati saya. Saya menyadari bahwa saya telah jatuh cinta pada tetangga baik hati ini. Perasaan itu tumbuh setiap hari, dengan lembut dan alami. Saya tidak lagi memikirkan masa lalu, tidak lagi sedih karena ketidaksetiaan Adipati. Sekarang, bayangan Baskara memenuhi pikiran saya. Setiap pagi terbangun, melihat pintu kamarnya terbuka, mendengar suaranya bersiap-siap pergi bekerja, hati saya terasa damai dan bahagia. Kami menjadi semakin dekat, sebuah perasaan yang sederhana dan manis. Kami sering berjalan-jalan di jalan-jalan kecil, makan makanan kaki lima yang sederhana, saling bercerita tentang hari-hari kami. Meskipun hidup masih banyak tantangan, bersamanya saya merasa tenang. Kesehatan saya berangsur pulih berkat perawatan tulus Baskara. Pekerjaan di perusahaan baru juga mulai stabil. Hidup saya, meskipun masih sibuk di kota, telah menemukan kembali kedamaian. Baskara, dengan kesederhanaan dan ketulusannya, telah menjadi teman seperjalanan yang dapat diandalkan. Saya pikir semua kesedihan telah berlalu, dan saya bisa hidup tenang dengan pilihan saya. Namun, hidup terkadang membawa situasi yang tak terduga. Suatu Jumat sore, saat sedang merapikan dokumen di meja kerja, ponsel saya bergetar karena notifikasi pesan terus-menerus. Pesan dari grup obrolan kelas kuliah lama, grup yang sudah lama jarang saya ikuti. Kali ini, notifikasi menampilkan nama Pandu, ketua kelas lama, yang membuat saya membukanya. Halo, teman-teman. Tak terasa sudah beberapa tahun sejak kita lulus. Akhir bulan ini, saya akan mengadakan reuni untuk kita mengenang masa lalu. Lokasinya di restoran Mahameru, tempat yang cukup mewah di kota. Semoga semua bisa menyempatkan waktu untuk datang. Terutama, kali ini kita beruntung bisa menyambut Adipati, yang sekarang sudah menjadi wakil direktur di sebuah perusahaan besar, teman kita yang sangat sukses. Membaca pesan Pandu, saya sedikit mengernyit. Pandu dulu pernah menyukai saya, tapi saya menolaknya dengan halus. Dia yang mengadakan reuni tidak aneh, tapi caranya memuji Adipati membuat saya tidak nyaman.
Saya menggulir ke bawah membaca pesan-pesan berikutnya. Seluruh grup heboh, menyapa Adipati dan bertanya tentang reuni. Tepat saat itu, pesan baru dari Adipati muncul. Halo semua, di reuni nanti, saya izin membawa pacar saya untuk diperkenalkan kepada kalian. Dia sangat ingin berkenalan dengan teman-teman semua. Seketika, Pandu dan beberapa orang lain langsung menimpali. Setuju, Bos Adipati, bawa saja biar kita kenalan. Dada saya semakin sesak. Pesan itu membangkitkan kembali rasa tidak nyaman di hati saya. Lestari, anak magang itu, sekarang dengan seenaknya masuk ke grup kelas saya. Saya menggenggam ponsel erat-erat, mencoba tetap tenang. Pesan-pesan ucapan selamat terus bermunculan. Banyak teman lama berlomba-lomba menyambut Lestari, memujinya beruntung. Adipati juga ikut berkomentar, mengirim emoji tersenyum dan menulis, "Terima kasih semua. Nanti, silakan makan sepuasnya. Biayanya akan saya bantu sebagian." Ngomong-ngomong, Kirana datang tidak ya? Lama tidak bertemu, dengar-dengar pekerjaanmu sekarang cukup berat. Pertanyaan Adipati penuh sindiran. Jelas dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memamerkan kesuksesannya dan membandingkan keadaan kami. Lestari juga dengan cepat menambahkan, "Iya, Mbak Kirana, jangan lupa datang ya. Dengar-dengar Mbak baru kenal sama montir. Jangan lupa diajak juga biar kita kenalan. Nanti sendirian malah sedih." Saya mematikan layar ponsel, memasukkannya ke dalam tas. Dada saya berdebar, napas saya menjadi berat. Kata-kata sindiran itu membuat saya sangat tidak nyaman. Reuni ini sepertinya bukan hanya untuk mengenang masa lalu. Saya pikir saya tidak akan datang untuk menghindari situasi yang canggung. Malam itu, saat makan bersama Baskara, saya menceritakan tentang pesan di grup kelas. Suara saya terdengar sedih. Sepertinya aku tidak akan pergi. Kalau ke sana, takutnya malah mendengar kata-kata yang tidak enak, menambah masalah. Baskara diam mendengarkan saya selesai bercerita. Dia meletakkan sumpitnya, menatap saya dengan tatapan tegas. "Kenapa kamu harus menghindar? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau kamu tidak datang, orang lain bisa berpikir kamu tidak percaya diri. Tapi aku tidak mau berhadapan dengan mereka. Aku tidak mau mendengar mereka membicarakanmu." Saya menunduk dan berkata pelan. Baskara meraih tangan saya, tangannya hangat dan kuat. "Kirana, hiduplah dengan percaya diri. Kamu memilih hidup yang tulus. Hidup dari hasil kerja kerasmu, itu adalah hal yang berharga. Kamu tidak perlu malu. Tapi mereka bisa mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang pekerjaanmu." Saya menatapnya cemas. Baskara tersenyum tenang. "Apa yang orang katakan tidak penting. Nilai seseorang terletak pada cara hidup dan karakternya, bukan hanya pada pekerjaan atau harta benda. Terima saja undangannya. Aku akan pergi bersamamu. Aku akan ada di sisimu." Ketegasan dalam kata-kata Baskara membuat saya merasa lebih tenang. Dia selalu begitu, selalu memberikan perasaan didukung. Mungkin dia benar, saya tidak perlu menghindar. Saya akan pergi dan menghadapi mereka. Saya mengangguk, setuju dengan usulan Baskara. Hari-hari berikutnya, saya sibuk dengan pekerjaan di kantor. Sesekali saya melihat pesan di grup kelas mengingatkan tentang reuni. Pandu terus memberikan update persiapan, tidak lupa menyebutkan kontribusi Adipati. Lestari masih sering mengunggah foto-foto jalan-jalan dan makan-makan. Saya hanya membaca dalam diam, tidak berkomentar. Saya sudah memutuskan untuk pergi, tapi tidak ingin berdebat dengan mereka melalui pesan. Reuni akhirnya tiba. Itu adalah malam akhir pekan, cuacanya cukup menyenangkan. Saya membuka lemari, memilih gaun terusan berwarna biru muda. Modelnya sederhana dan anggun. Saya merias wajah dengan ringan. Rambut saya sanggul rapi di belakang. Saya melihat diri saya di cermin. Meskipun tidak mewah, saya terlihat rapi dan pantas. Terdengar ketukan di pintu. Saya membuka pintu dan melihat Baskara berdiri di sana. Saya sedikit terkejut, berbeda dari pakaian kerjanya sehari-hari. Hari ini Baskara mengenakan kemeja putih, celana bahan gelap, sepatu kulit bersih, rambutnya disisir rapi. Pakaiannya sederhana tapi bahannya bagus, jahitannya rapi,
menonjolkan postur tubuhnya yang tinggi dan tegap. Wajahnya cerah, matanya tegas, memancarkan aura dewasa yang aneh. Terlihat sangat sopan dan tampan. "Mas, hari ini Mas terlihat rapi sekali." Saya memuji tanpa sadar. Baskara tertawa, merapikan kerah bajunya. "Hari ini kan mau pergi ke pesta bersamamu. Aku juga harus berpakaian pantas, harus menjaga citra pacarku." Saya tersenyum dan menggandeng lengannya. Hati saya dipenuhi rasa senang. Dengan dia di samping saya merasa lebih percaya diri. "Ayo kita pergi, Mas," kata saya dengan riang. Kami berjalan menuruni tangga menuju gang kecil. Baskara mengeluarkan motornya. Suara mesin motor terdengar renyah. Saya duduk di belakang Baskara, melingkarkan tangan di pinggangnya. Motor melaju, membawa kami ke tengah keramaian kota. Lampu jalan menerangi jalanan yang ramai. Angin bertiup sepoi-sepoi. Saya merasa damai di samping pria ini. Restoran Mahameru terletak di jalan yang ramai. Ini adalah tempat yang cukup terkenal, dengan desain yang elegan, menyajikan makanan lezat. Ketika kami tiba, tempat parkir di depan restoran sudah dipenuhi mobil. Motor kami diparkir di sudut yang sederhana. Baskara menurunkan standar motor lalu berbalik membantu saya turun. Dia tersenyum, merapikan rambut saya yang tertiup angin. "Sudah siap?" tanyanya dengan suara berat. Saya menarik napas dalam-dalam, mengangguk tegas. "Aku siap." "Ingat, percaya diri saja, aku ada di sampingmu." Baskara menggenggam tangan saya erat, memberikan dukungan besar. Saya tersenyum dan membalas genggamannya. Kami berjalan bersama menuju lobi utama restoran. Langkah kaki yang mantap meninggalkan semua kekhawatiran, siap menghadiri reuni bersama teman-teman lama. Berdiri di depan lobi restoran Mahameru, saya merasa sedikit gugup. Cahaya terang dari langit-langit tinggi memantul di dinding kaca, menciptakan suasana yang cukup mewah. Pintu otomatis terbuka, udara dingin dari pendingin ruangan berhembus lembut, membawa aroma bunga yang samar. Saat kami melangkah naik, seorang petugas keamanan berseragam rapi di pintu menghentikan kami. Matanya melirik pakaian Baskara lalu ke motor yang baru saja kami naiki, dan berkata dengan nada datar, "Maaf, Pak, Bu, restoran kami hari ini ada beberapa area yang sudah dipesan. Apakah Bapak dan Ibu sudah reservasi?" Sikap petugas itu sedikit menyelidik. Mungkin kendaraan kami membuatnya berpikir kami bukan tamu biasa di sini. Saya merasa canggung, hendak menjelaskan tentang reuni, tetapi Baskara sudah angkat bicara lebih dulu. Dia tidak terlihat kesal atau goyah. Baskara menatap lurus ke mata petugas keamanan, tatapan yang dalam dan tenang. Dia tidak terburu-buru menjelaskan, juga tidak mengeluarkan ponsel untuk menelepon pandu. Dia hanya mengangguk pelan, bibirnya terkatup. Tatapan percaya diri dan sikapnya yang berwibawa membuat petugas itu sedikit bingung dan mundur selangkah. "Silakan masuk, Pak, Bu." Suara petugas itu tiba-tiba menjadi lebih sopan. Saya menatap Baskara dengan heran. Sikap tenang dan percaya dirinya benar-benar mengesankan. Ketenangan itu membuat saya penasaran. Dia sepertinya memiliki karisma tersendiri, tidak seperti penampilannya yang sederhana sehari-hari. Baskara tidak memperhatikan keheranan saya. Dia dengan lembut menggenggam tangan saya, menarik saya melewati pintu kaca, dan masuk ke dalam. Ruang pesta telah disiapkan dengan cukup baik dengan bunga segar dan musik lembut. Suara tawa riang teman-teman lama terdengar saat kami masuk. Beberapa pasang mata tertuju ke arah pintu. Suasana yang tadinya ramai tiba-tiba hening, digantikan oleh bisikan-bisikan. "Itu Kirana. Datang sama siapa ya?" Sebuah suara terdengar. "Pasti pacar barunya yang sering dibicarakan. Kelihatannya sih lumayan juga. Tapi gayanya sederhana sekali." Yang lain berkomentar. "Katanya dia montir." "Kirana? Berani sekali ya." Beberapa bisikan terdengar, gosip-gosip itu sampai ke telinga saya. Saya merasa sedikit tidak nyaman, mencoba mempertahankan ekspresi tenang, tetapi hati saya sedikit bergejolak. Baskara meremas tangan saya lembut, memberikan kehangatan yang menenangkan. Dia tersenyum tipis, tidak peduli dengan orang-orang yang berbisik. Dia melihat sekeliling ruangan lalu menunjuk ke sebuah meja kosong. "Kita duduk di sana saja ya." Baskara menunjuk meja di sudut ruangan,
lalu berjalan bersama saya ke sana. Setiap langkah kami sepertinya menarik perhatian. Saya mencoba mengangkat kepala, berjalan dengan tenang. Reuni ini sepertinya akan penuh kejutan. Kami baru saja duduk di meja kosong dan menuangkan air. Saya menghela napas, mengangkat gelas air, menyesapnya, mencoba untuk rileks. Di meja utama, Adipati sedang asyik mengobrol dengan sekelompok teman. Dia mengenakan setelan jas yang rapi, wajahnya memancarkan kepercayaan diri seorang pria sukses. Lestari duduk di sebelahnya, tersenyum sambil berbicara, sesekali menyebutkan perjalanan liburan atau barang baru yang dibelinya. Pandu, ketua kelas lama, sibuk mondar-mandir di antara meja, mengatur tempat duduk dan menyapa semua orang. Terutama, dia memberikan perhatian lebih pada meja Adipati, terus-menerus menuangkan air dan bertanya kabar. Perusahaan Pandu sedang bekerja sama dengan perusahaan Adipati, jadi sikap antusias ini bisa dimengerti. Adipati, pekerjaan lancar kan? Semua teman di kelas ini salut dengan kesuksesanmu. Pandu mengangkat gelas airnya, suaranya penuh pujian. Adipati tersenyum ringan dan mengangguk. Berkat usaha keras dan sedikit keberuntungan saja, kalian teruslah berusaha, semuanya pasti akan lancar. Suara Adipati terdengar sangat percaya diri. Beberapa teman di sekitarnya juga ikut menimpali. Saya melihat pemandangan di depan mata, merasa sedikit asing. Teman-teman kuliah dulu, sekarang saat bertemu kembali, sepertinya masing-masing membawa kesibukan dan kekhawatiran sendiri tentang pekerjaan dan kehidupan. Tepat saat itu, tatapan Lestari bertemu dengan saya yang sedang melihat ke arah mereka. Dia tersenyum. Suaranya cukup keras agar banyak orang bisa mendengar. Wah, Mbak Kirana sudah datang ya? Bagaimana kabarnya? Mbak, pacarnya yang montir itu pasti capek sekali ya kerjanya. Pertanyaan Lestari membuat suasana menjadi canggung. Beberapa orang menoleh ke arah meja kami dengan tatapan penasaran. Saya merasa tidak nyaman dengan pertanyaan yang sengaja ditujukan pada keadaan saya. Saya mencoba menahan emosi, berusaha menjawab dengan sesopan mungkin. Terima kasih sudah bertanya. Kami baik-baik saja. Pekerjaan halal apapun itu mulia. Kami bangga bisa menghidupi diri sendiri. Saya menjawab dengan nada tenang. Lestari tersenyum ringan dan melanjutkan. Tentu saja, Mbak, tapi sebagai wanita kita juga harus berpikir jauh ke depan. Mbak bekerja keras seperti ini kapan bisa hidup nyaman? Coba cari jalan lain, mungkin bisa lebih baik. Kata-kata sindiran Lestari membuat saya tidak senang. Dia sepertinya menilai hidup saya berdasarkan standar materialnya sendiri. Lestari. Setiap orang punya pilihan hidup masing-masing. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan materi. Saya menjawab dengan tatapan tegas. Adipati, melihat situasi yang tegang, angkat bicara. Sudahlah, teman-teman, lama tidak bertemu, yang penting senang-senang. Kirana, Lestari kan hanya bertanya, jangan dimasukkan ke hati. Melihatmu bekerja keras, aku juga jadi prihatin. Kalau saja dulu ceritanya berbeda, mungkin hidupmu sekarang sudah lebih nyaman. Ucapan Adipati membuat harga diri saya terluka. Dia sepertinya sedang mengungkit masa lalu dengan niat membandingkan keadaan kami sekarang. Saya mengepalkan tangan, mencoba tetap tenang. Adipati, masa lalu biarlah berlalu, aku tidak mau membahasnya lagi. Pilihan hidupku, aku yang bertanggung jawab, aku puas dengan kehidupanku sekarang. Saya mengucapkan setiap kata dengan jelas, suasana di ruangan menjadi hening. Beberapa orang tampak terkejut dengan sikap tegas saya. Baskara, yang duduk di sebelah saya, dengan cepat meraih tangan saya, dia menatap lurus ke arah Adipati dan Lestari, tatapannya tenang namun tegas. Keteguhannya membantu saya kembali tenang. Suasana di ruang pesta menjadi sedikit canggung setelah adu argumen tadi. Pandu, sebagai ketua panitia, segera mencoba mencairkan suasana. Dia bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua orang. Dengan senyum cerah di bibirnya. Ayolah, teman-teman, hari ini kita reuni untuk mengenang masa lalu. Masalah lain kita kesampingkan dulu. Sekarang, kita mulai acaranya ya, kata Pandu dengan suara keras. Semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Tetapi suasana masih belum benar-benar nyaman. Pandu memegang selembar daftar dan berdeham, mengumumkan, seperti yang kalian tahu,
Pesta hari ini diadakan di tempat yang cukup bagus. Meskipun Adipati sudah membantu sebagian, biayanya masih perlu kita tanggung bersama. Saya usulkan kita menyumbang lagi untuk berbagi biaya ini, seikhlasnya saja. Mendengar itu, saya sedikit mengernyit. Sebelum berangkat, saya sudah menyiapkan sejumlah uang untuk disumbangkan, tetapi tidak menyangka akan ada pengumuman seperti ini di tengah pesta. Saya menoleh ke arah Baskara dengan sedikit cemas. Dia hanya tersenyum tipis, menepuk tangan saya, seolah memberi isyarat agar saya tenang. Pandu melanjutkan dengan nada yang lebih formal. Namun, untuk memudahkan pengaturan, saya izin untuk membagi area duduk sedikit. Siapapun yang menyumbang 10 juta rupiah atau lebih, silakan duduk di area utama bersama Adipati. Sedangkan yang menyumbang di bawah itu, silakan duduk di meja-meja sekitarnya. Baskara langsung bertanya pada Pandu, lalu, kalau ada yang membayar seluruh biaya pesta hari ini, duduknya di mana? Pertanyaan Baskara membuat Pandu bingung. Saya memegang tangan Baskara, memberi isyarat agar dia lebih berhati-hati dengan ucapannya. Reuni ini tiba-tiba menjadi ajang pemisahan yang jelas. Banyak teman sekelas juga berbisik, menunjukkan ketidaksetujuan mereka. Namun, karena menghormati Pandu sebagai panitia, mereka hanya diam. Beberapa orang dengan senang hati pindah ke area utama. Sisanya duduk di meja biasa, suasana menjadi lebih muram. Saya merasa tidak nyaman dengan cara penyelenggaraan ini. Saya memegang tangan Baskara, hendak berkata, "Mas, kita keluar sebentar cari angin." Tapi Pandu sudah menghampiri meja kami dengan senyum di bibirnya. "Kirana, bagaimana suasananya? Pesta akan segera dimulai. Kamu mau menyumbang sekarang?" tanya Pandu. Saya menatap Pandu dan menjawab dengan jujur. "Menurutku, membagi meja seperti ini tidak baik. Kami akan menyumbang bagian kami, tapi kami izin tetap duduk di sini." Pandu tersenyum tipis, matanya melirik Baskara. "Aku mengerti, tapi bagaimana dengan temanmu ini? Dia datang sebagai tamu, seharusnya juga menunjukkan sedikit kontribusi kan?" Ucapan Pandu membuat saya tidak senang. Dia sepertinya ingin menyulitkan Baskara. Saya hendak angkat bicara, tapi Pandu melanjutkan. "Sudahlah. Meskipun hanya berdua, meja ini sepertinya agak sempit. Kalau mau lebih leluasa, temanmu ini bisa pindah ke meja di sudut sana, duduk bersama para pelayan." Pandu menunjuk ke sebuah meja kecil di sudut ruangan. Usulan Pandu membuat saya sangat kesal. Diskriminasi ini sudah keterlaluan. Saya berdiri dan menatap Pandu dengan tatapan tidak suka. "Pandu, apa maksudmu berkata seperti itu? Baskara adalah temanku, dia datang bersamaku. Kamu tidak seharusnya bersikap tidak sopan seperti itu," kata saya dengan tegas. Adipati, yang duduk di meja utama, melihat kejadian itu dan angkat bicara. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya dan meletakkannya di meja. "Pandu, sudahlah jangan mempersulit Kirana. Biaya sumbangan temannya, biar aku yang bayar. Anggap saja sebagai bantuan untuk teman yang sedang kesulitan." Adipati berkata dengan nada merendahkan. Tindakan dan kata-kata Adipati semakin membuat saya marah. Dia ingin menunjukkan kemurahan hatinya dengan cara merendahkan orang lain. Amarah saya memuncak. Saya berjalan ke arah Adipati dan berteriak dengan jelas agar dia tidak terus bersikap sombong. Adu mulut pun terjadi, ketegangan menyelimuti seluruh ruangan pesta. Semua mata tertuju pada kami. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Adipati tertegun, menatap saya. Keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi ekspresi tidak senang. Lestari di sebelahnya panik, segera berdiri, dan mengeluh, "Mbak Kirana, apa yang Mbak lakukan?" Saya berdiri tegak, dada saya naik turun, mencoba mengendalikan napas. Saya menatap lurus ke wajah-wajah yang terkejut di sekitar, dan berkata dengan jelas, "Saya mengatakan ini agar semua orang melihat betapa tidak hormatnya perlakuan di sini. Kalian pikir punya uang berarti punya hak untuk mendiskriminasi dan menilai orang lain? Kami datang dengan niat baik, tapi malah menerima perlakuan tidak sopan. Saya tidak terima itu." Pandu, sebagai penyelenggara, tampak sangat kesal. Dia melangkah maju, dengan suara tajam, "Kirana, kamu sudah keterlaluan.
Kamu merusak suasana pesta. Sebaiknya kamu minta maaf pada Adipati sekarang juga. Saya menatap Pandu dan menjawab tanpa ragu. Aku tidak perlu minta maaf. Cara penyelenggaraan dan sikap kalianlah yang bermasalah. Aku tidak butuh belas kasihan atau sindiran dari siapapun. Adipati menepis tangan Lestari, mendekati saya, matanya dingin. Kirana, jangan pikir kamu bisa berbuat seenaknya di sini. Sikapmu ini tidak menghargai siapapun. Aku sudah berniat baik membantumu, tapi kamu malah bereaksi seperti ini. Dia menoleh ke Pandu dan berkata dengan keras, Pandu, hubungi manajer restoran, selesaikan masalah ini. Aku tidak mau pesta ini terganggu lebih lama lagi. Pandu segera mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Beberapa teman sekelas berbisik. Ada yang merasa kasihan pada saya. Ada yang menganggap reaksi saya berlebihan. Kejadian itu berlangsung begitu cepat sehingga banyak yang bingung. Di tengah ketegangan, Baskara tetap berdiri tegap di samping saya. Dia tidak panik atau bingung. Dia hanya mengamati segalanya dengan sikap tenang yang aneh. Ketenangannya seolah menjadi sandaran yang membuat saya tidak terbawa emosi negatif. Ketika mendengar Adipati meminta memanggil manajer, Baskara dengan tenang melangkah maju, berdiri di depan saya. Dia menatap Adipati, suaranya berat namun tegas. Mas Adipati, tolong tenang. Pacar saya hanya bereaksi terhadap kata-kata yang tidak sopan. Anda tidak seharusnya berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Adipati menatap Baskara, senyum sinis muncul di bibirnya. Hei, teman, kamu pikir kamu di mana berani angkat bicara? Urus dirimu sendiri dulu, baru bicara tentang melindungi orang lain. Baskara tidak peduli dengan provokasi Adipati. Dia menatap lurus ke mata lawannya, tatapannya tajam. Saya tahu di mana saya berada, dan saya juga tahu cara melindungi orang yang datang bersama saya. Saya harap Anda menjaga sikap Anda. Baskara berkata dengan jelas. Keteguhan Baskara membuat Adipati terkejut sesaat, tetapi sifat sombongnya dengan cepat mengambil alih. Dia meninggikan suaranya. Baiklah, kita lihat bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Nanti kalau manajer datang, kita lihat bagaimana kalian berdua menjelaskan. Saya merasa sangat cemas. Masalah ini sudah terlalu jauh. Saya menggenggam tangan Baskara, hendak berkata, Mas, ayo kita pergi saja untuk menghindari masalah lebih lanjut. Tapi Baskara meremas tangan saya, menahan saya. Dia tersenyum menenangkan, matanya penuh percaya diri. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan mengurus ini, bisik Baskara. Saya tidak mengerti apa yang akan dia lakukan, tetapi melihat kepercayaan dirinya, saya tiba-tiba merasa lebih tenang. Saya berdiri diam, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ruang pesta saat ini cukup kacau. Pandu sudah selesai menelepon manajer restoran dan sekarang berdiri dengan tangan terlipat, tampak puas. Lestari terus menenangkan Adipati, sesekali melirik saya dengan tidak senang. Adipati berdiri di sana, mencoba mempertahankan ketenangannya, tetapi kekesalannya terlihat jelas di wajahnya. Teman-teman sekelas terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Berbisik-bisik, suasana menjadi pengap dan tegang. Saya hanya ingin segera pergi dari tempat ini. Kalian berdua tunggu saja di situ. Manajer restoran akan segera datang untuk menyelesaikan masalah, kata Pandu, memecah keheningan. Saya menggenggam tangan Baskara. Telapak tangan saya sedikit berkeringat. Saya khawatir masalah ini akan berdampak pada Baskara. Dia ikut terseret masalah ini karena membela saya. Baskara, lebih baik kita pulang saja. Berdebat di sini juga tidak akan menyelesaikan apa-apa, kata saya pelan padanya. Baskara menoleh ke arah saya, senyum tenangnya masih terpasang di bibirnya. Dia dengan lembut menepuk bahu saya, matanya hangat. Kirana, tenang saja. Kita punya alasan kita, tidak perlu menghindar. Semuanya akan jelas nanti. Setelah itu, Baskara dengan santai memasukkan tangan ke saku celananya dan mengeluarkan sebuah ponsel. Ponsel itu desainnya sederhana tapi terlihat sangat kokoh. Pandu, melihat Baskara mengeluarkan ponsel, tersenyum sinis, mau menelepon siapa untuk minta bantuan? Ini restoran Mahameru, bukan tempat sembarangan. Beberapa teman juga ikut tertawa.
Adipati hanya menatap dengan tidak sabar. Baskara sama sekali tidak peduli dengan ucapan mereka. Dia menekan nomor lalu meletakkan ponsel di telinganya. Wajahnya menjadi serius, matanya menatap lurus ke depan. Seluruh ruang pesta tiba-tiba menjadi hening. Semua orang sepertinya tertarik oleh sikap tegasnya. Setelah beberapa dering, panggilan dijawab. Baskara berbicara singkat, suaranya tenang namun jelas. "Ini aku." Dia berhenti sejenak, seolah mendengarkan orang di seberang sana, lalu melanjutkan. "Aku sedang di ruang pesta lantai 2 restoran Mahameru. Ada masalah dengan pelayanan dan penyelenggaraan di sini. Kamu turun ke sini sekarang. Selesaikan semua masalah ini untukku." Ucapan Baskara membuat banyak orang di ruangan itu terkejut. Cara bicaranya seperti sedang memberi perintah kepada bawahannya. Pandu tampak tidak percaya. Dia tertawa terbahak-bahak. "Kamu jago juga berakting ya? Dengan satu panggilan telepon mau menyelesaikan masalah di restoran ini? Tunggu saja sampai manajer datang. Kita lihat bagaimana kamu bicara nanti." Baskara mematikan panggilan, memasukkan ponselnya kembali ke saku. Dia berdiri di samping saya. Sikapnya masih sangat tenang. "Kita tunggu sebentar. Semuanya akan diselesaikan dengan baik," kata Baskara kepada saya. Saya bersandar padanya, merasakan kepercayaan dirinya menular kepada saya. Saya tidak tahu siapa yang baru saja dia telepon, tapi saya percaya dia punya cara sendiri untuk menyelesaikannya. Saya menarik napas dalam-dalam, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ruang pesta diselimuti keheningan penantian, semua mata tertuju pada pintu utama. Adipati dan Pandu mencoba mempertahankan ekspresi tenang. Tetapi rasa penasaran mereka terlihat jelas. Sekitar 5 menit berlalu, pintu ruang pesta tiba-tiba terbuka. Seorang pria paruh baya mengenakan setelan jas rapi masuk dengan cepat. Dahinya berkeringat, langkahnya tergesa-gesa, matanya liar mencari-cari di sekitar ruangan. Itu adalah Pak Surya, manajer restoran Mahameru. Pandu, melihat Pak Surya muncul, segera menghampiri dan menunjuk ke arah kami. "Pak Surya, Anda datang tepat waktu. Tadi ada sedikit masalah. 2 tamu ini bertingkah tidak pantas dan mengganggu pesta kami. Tolong Anda selesaikan," Pandu menjelaskan. Adipati juga ikut angkat bicara. "Benar, Pak Manajer. Kami mengadakan pesta di sini tapi malah mendapat masalah seperti ini. Saya harap Anda bisa menanganinya dengan tuntas." Namun, Pak Surya sepertinya tidak memperhatikan permintaan Pandu dan Adipati. Matanya terpaku pada Baskara, yang berdiri dengan tenang di sudut ruangan. Wajah Pak Surya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat merapikan pakaiannya, berjalan cepat ke arah kami. Sikapnya benar-benar berbeda dari sikap profesional biasanya. Ketika berada sekitar 1 meter dari Baskara, Pak Surya tiba-tiba berhenti, sedikit membungkukkan badannya, dengan sikap yang sangat hormat. "Selamat datang, Bapak Presiden Direktur. Mohon maaf atas insiden yang baru saja terjadi." Suara Pak Surya terdengar jelas, penuh rasa hormat. Seluruh ruang pesta seakan membeku. Semua orang terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Manajer restoran mewah ini memanggil Baskara, orang yang mereka anggap sebagai montir biasa, dengan sebutan Presiden Direktur. Adipati terpaku, wajahnya menunjukkan kebingungan yang luar biasa. Dia mencoba tersenyum canggung dan bertanya, "Pak Surya, Anda salah orang ya? Orang ini kan montir, kenapa Anda memanggilnya Presiden Direktur?" Pandu juga terbata-bata menimpali. "Benar, Pak Surya, coba lihat lagi, pasti ada salah paham di sini." Pak Surya menegakkan badannya, menoleh ke arah Adipati dan Pandu dengan tatapan serius. "Saya tidak akan pernah salah mengenali pimpinan saya. Mohon Anda berdua menjaga ucapan. Ini adalah Bapak Baskara, Presiden Direktur Grup Baskara, yang mengelola jaringan restoran ini." Konfirmasi dari Pak Surya seperti sebuah berita mengejutkan yang membuat seluruh ruang pesta gempar. Grup Baskara, nama yang sangat familiar di dunia bisnis, sebuah korporasi besar yang berpengaruh pada banyak perusahaan di kota ini. Saya menatap Baskara dengan takjub. Pria yang sehari-hari sederhana, yang sering makan nasi bungkus bersama saya, yang selalu peduli dan merawat saya, ternyata adalah seorang presiden direktur yang berkuasa.
Kenyataan ini begitu mengejutkan sehingga saya tidak bisa berkata-kata. Baskara tetap bersikap tenang. Dia mengangguk pelan kepada Pak Surya. Pak Surya, tolong Anda mundur sebentar. Saya ada urusan yang perlu diselesaikan, kata Baskara dengan lembut. Tepat saat itu, pintu ruang pesta kembali terbuka. Seorang pemuda berkacamata mengenakan jas masuk dengan sikap profesional. Di belakangnya ada dua petugas keamanan berjas hitam. Pemuda itu adalah Fajar, asisten Baskara. Fajar berjalan lurus ke arah Baskara, dengan hormat menyerahkan sebuah jas hitam. Selamat malam, Pak Presiden Direktur. Ini jas Bapak, kata Fajar. Baskara mengangguk, mengambil jas itu dan mengenakannya. Perubahan pakaian itu semakin menambah kesan wibawa dan karismanya. Bukan lagi citra tetangga sederhana, melainkan seorang pemimpin yang penuh percaya diri. Seluruh ruang pesta hening. Orang-orang yang tadinya berbisik-bisik, kini tampak segan. Kebenaran yang terungkap telah mengubah segalanya. Ruang pesta begitu sunyi hingga setiap helaan napas bisa terdengar. Tatapan penasaran sebelumnya kini berubah menjadi segan dan terkejut. Kehadiran manajer restoran dengan sikap hormat dan asisten profesional telah mengubah total pandangan semua orang tentang Baskara. Asisten Fajar berdeham, melangkah maju, dan berkata dengan lantang, "Perkenalkan kepada semua, ini adalah Bapak Baskara, Presiden Direktur sekaligus CEO dari Grup Baskara." Nama Grup Baskara baru saja disebut. Bisikan-bisikan terkejut kembali terdengar. Grup Baskara adalah perusahaan besar yang sangat terkenal di kota. Banyak perusahaan mitra bergantung pada proyek-proyek dari korporasi ini. Asisten Fajar melanjutkan dengan suara jelas. Tentu saja, beberapa orang di sini mungkin mengenal grup kami. Misalnya, perusahaan konstruksi tempat Mas Adipati bekerja saat ini. Sebagian besar proyek penting mereka dipercayakan oleh grup Baskara. Wajah Adipati saat itu menjadi sangat tegang. Dia mengerti betapa seriusnya masalah ini. Kepercayaan diri seorang wakil direktur lenyap, digantikan oleh kekhawatiran yang jelas. Dan perusahaan Mas Pandu? Asisten Fajar menoleh ke arah Pandu. Proposal kerjasama proyek dari perusahaan Anda saat ini sedang kami pertimbangkan. Pandu, mendengar itu, menjadi gelisah. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan proyek ini, tidak menyangka bahwa orang yang memegang keputusan akhir adalah orang yang baru saja dia perlakukan dengan tidak hormat. Lestari, anak magang itu, juga tampak sangat bingung. Dia mundur ke belakang, menghindari tatapan semua orang. Suasana di ruangan menjadi sangat mencekam bagi mereka yang telah salah bicara. Teman-teman sekelas lainnya hanya diam. Mereka yang tadinya ikut bergosip, kini buru-buru mengalihkan pandangan. Mereka menyadari situasi ini sangat sulit diperbaiki. Saya, yang berdiri di samping Baskara, masih belum pulih dari keterkejutan. Tangan Baskara yang menggenggam tangan saya masih terasa hangat, tetapi sosoknya saat ini memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Posisi sebagai presiden direktur memberinya wibawa yang tak terlukiskan. Baskara meremas tangan saya pelan, lalu menoleh ke arah Adipati dan Pandu, matanya serius, sikapnya tetap tenang. Saya datang ke reuni ini dengan niat baik, untuk berbagi kebahagiaan dengan teman-teman Kirana. Tapi cara kalian bersikap dan menilai orang lain berdasarkan materi membuat saya sangat kecewa. Kalian telah mengucapkan kata-kata dan melakukan tindakan yang tidak sopan. Suara Baskara tidak terlalu keras, tetapi sangat jelas, membuat mereka yang bersangkutan harus menundukkan kepala. Masalahnya sudah jelas, dan setiap orang harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Keheningan di ruang pesta saat itu terasa sangat berat. Baskara berdiri di sana dengan sikap berwibawa, menatap orang-orang yang terlibat. Tatapannya berhenti pada Pandu, orang yang baru saja membuat aturan pembagian meja yang kontroversial. Baskara menoleh ke Pak Surya, sang manajer, dan memberi instruksi, "Pak Surya, hari ini saya akan membayar seluruh biaya pesta ini. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih saya kepada teman-teman kuliah Kirana." Pak Surya segera mengangguk. "Baik, Bapak Presiden Direktur, akan saya atur dengan baik." Namun, Baskara melanjutkan dengan suara rendah, "Saya rasa ada 3 orang di sini yang tidak pantas lagi untuk melanjutkan pesta. Tolong minta mereka untuk keluar." Baskara menatap ke arah Adipati, Lestari, dan Pandu.
Permintaan itu diucapkan dengan tegas. Pandu sangat bingung, dia mendekat, suaranya memohon. Bapak Baskara, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu identitas Bapak. Mohon maafkan kesalahan saya. Proyek perusahaan saya sangat membutuhkan kerjasama dari grup Bapak. Baskara menatap Pandu, ekspresinya tidak berubah. Dia menoleh ke asistennya, Fajar, dan berpesan. Fajar, sampaikan kepada divisi proyek untuk menghentikan pertimbangan proposal kerjasama dari perusahaan Pandu. Sekaligus, laporkan sikap kerja personel ini kepada dewan direksi mereka. Fajar mengangguk, mencatat informasi tersebut. Kata-kata Baskara seolah memupus harapan Pandu. Dia sadar bahwa kesempatan kerjasama itu telah hilang. Setelah menyelesaikan urusan Pandu, Baskara beralih ke Adipati. Mas Adipati, sebagai manajer senior di perusahaan mitra, Anda seharusnya meninjau kembali cara Anda bersikap. Kejadian hari ini adalah pelajaran tentang menghormati mitra dan orang-orang di sekitar Anda. Baskara kembali menoleh ke Fajar dan melanjutkan instruksinya. Kirim pemberitahuan kepada dewan direksi perusahaan mitra tersebut. Minta mereka untuk meninjau kembali kualifikasi manajerial wakil direktur Adipati karena perilakunya yang tidak profesional dan merusak citra kerjasama. Kami akan mempertimbangkan kembali kelanjutan proyek yang sedang berjalan jika mereka tidak mengambil tindakan yang memuaskan. Permintaan ini secara langsung mempengaruhi posisi pekerjaan Adipati. Tekanan dari mitra sebesar grup Baskara pasti akan membuat perusahaannya mengambil keputusan tegas. Adipati berdiri terdiam, menyadari bahwa kesalahannya harus dibayar mahal. Dua petugas keamanan mendekat, dengan sopan meminta Pandu, Adipati, dan Lestari untuk meninggalkan ruang pesta. Lestari, melihat situasi yang tidak menguntungkan, dengan cepat ikut pergi tanpa berkata apa-apa. Ruang pesta menjadi lebih lengang tanpa ketiga orang itu. Suasana tiba-tiba menjadi lebih ringan. Teman-teman sekelas lainnya duduk dalam diam. Masing-masing memiliki pemikiran sendiri tentang apa yang baru saja terjadi. Baskara menoleh kembali ke arah saya. Tatapan seriusnya tadi tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kelembutan. Dia bertanya pelan, "Semuanya sudah selesai? Kamu baik-baik saja?" Saya mengangguk. Hati saya dipenuhi perasaan yang campur aduk. Terkejut dengan identitas asli Baskara, sekaligus merenungkan kejadian yang baru saja berlangsung. Saya sadar bahwa mulai hari ini, hidup saya akan mengalami perubahan besar. Setelah ketiga orang itu meninggalkan restoran, suasana di ruang pesta masih sedikit muram. Musik latar yang lembut mulai terdengar, tetapi sepertinya semua orang masih sibuk dengan pikiran masing-masing. Teman-teman sekelas yang tadinya asyik mengobrol dengan Adipati, kini tampak segan. Sesekali mereka melirik Baskara dengan rasa hormat, bercampur rasa canggung. Beberapa orang mulai berbisik-bisik tentang kejadian tadi. Mereka membicarakan sikap Adipati, Pandu, dan mundurnya Lestari dengan cepat. Sikap seperti itu memang tidak pantas. Dalam kesulitan, barulah karakter asli seseorang terlihat, kata seorang teman pelan. Saya mendengar kata-kata itu dan hanya bisa menghela napas. Hidup memang selalu memberikan pelajaran yang tak terduga. Cara kita memperlakukan orang lain adalah cerminan dari diri kita sendiri. Adipati telah kehilangan hal-hal berharga karena kesombongannya. Baskara, melihat suasana yang canggung, angkat bicara untuk memecah keheningan. Semuanya sudah selesai. Hari ini, silakan nikmati hidangannya. Anggap saja ini pertemuan yang menyenangkan antar teman. Kirana berharap setelah kejadian ini, kita semua akan lebih menghargai nilai-nilai ketulusan. Teman-teman sekelas mengangguk setuju. Beberapa orang mengucapkan terima kasih. Suasana perlahan menjadi lebih santai. Baskara menoleh ke arah saya, bertanya dengan lembut, "Kamu mau tetap di sini bersama teman-teman?" Saya menggelengkan kepala. Setelah melalui berbagai emosi, saya merasa sedikit lelah dan ingin beristirahat. "Kita pulang saja, Mas. Aku merasa sedikit lelah," jawab saya. Baskara mengangguk setuju. "Baiklah, kita pulang." Dia dengan sopan menyapa semua orang sekali lagi, lalu menggenggam tangan saya, dan berjalan keluar dari ruang pesta. Asisten Fajar dan dua petugas keamanan mengikuti kami. Melangkah keluar dari lobi restoran, saya menghirup udara malam yang segar, merasa hati saya jauh lebih ringan.
Melangkah keluar dari restoran Mahameru, udara malam yang sejuk meredakan ketegangan yang baru saja terjadi. Lampu jalan menciptakan pemandangan yang damai, kontras dengan keramaian di dalam restoran. Saya berjalan di samping Baskara dalam diam. Pikiran saya dipenuhi oleh banyak hal. Tetangga yang sederhana kini adalah seorang presiden direktur sebuah grup besar. Perubahan status ini membuat saya merasa sedikit canggung. Saya melirik Baskara, dia masih mempertahankan ekspresi tenang, langkahnya mantap dan percaya diri. Sampai di area parkir, saya terkejut melihat sebuah mobil mewah hitam sudah menunggu. Seorang sopir berseragam rapi berdiri membukakan pintu. Melihat Baskara datang, sopir itu membungkuk hormat, "Silakan, Pak Presiden Direktur, Mbak Kirana." Saya berdiri terdiam, sedikit ragu. Melihat mobil itu, saya merasa belum terbiasa dengan perubahan ini. Baskara menyadari kecanggungan saya, dia tersenyum lembut dan berkata, "Masuklah. Sudah malam, kita pulang." Saya menuruti kata-katanya, masuk ke dalam mobil. Ruangannya sangat luas dan nyaman. Baskara masuk setelah saya, duduk di samping saya. Pintu mobil ditutup, membawa keheningan. Mobil melaju dengan mulus melewati jalan-jalan kota. Saya melihat keluar jendela, memandangi kota di malam hari. Keheningan menyelimuti mobil. Saya ingin menanyakan banyak hal kepadanya. Kenapa dia hidup begitu sederhana? Kenapa dia tidak memberitahuku yang sebenarnya? Apakah perasaannya tulus atau hanya sebuah pengalaman baru? Baskara sepertinya mengerti kebimbangan saya. Dia meraih tangan saya. "Kamu pasti bingung dengan banyak hal, kan?" Tanyanya dengan lembut. Saya menoleh, mengangguk pelan. Aku cukup terkejut. Semuanya terjadi begitu cepat. "Apa benar Mas adalah presiden direktur grup Baskara?" Baskara tersenyum mengiyakan. "Benar, aku Baskara, tapi bagimu, aku tetaplah tetangga yang selalu ingin ada di sisimu untuk merawatmu." "Lalu kenapa Mas memilih hidup seperti itu? Kenapa Mas menyembunyikannya dariku?" Suara saya terdengar bingung. Baskara menatap saya dengan tulus. "Maafkan aku karena tidak memberitahumu lebih awal. Aku punya alasanku sendiri. Dengarkan penjelasanku ya." Saya mengangguk, siap mendengarkan ceritanya. Mobil terus melaju, membawa kami pulang bersama dengan penjelasan yang dinanti. Mobil melaju mulus melewati jalan-jalan yang sepi. Suasana di dalam mobil hening. Saya menyimak dengan saksama penjelasan Baskara. Baskara memulai ceritanya dengan suara yang tenang dan dalam. "Sebenarnya, hari itu saat kamu bertemu denganku di desa, aku bukanlah seorang montir keliling. Proyek sedang berjalan. Aku mengenakan seragam kerja dan meminjam motor tua agar lebih mudah meninjau lokasi. Saat sedang di jalan, motornya rusak. Aku memang suka mesin, jadi aku mengambil peralatan dan memperbaikinya sendiri sambil menunggu bawahanku datang membawa mobil lain." Baskara tersenyum mengingatnya. "Tepat saat itu, kamu berlari ke arahku dan mengakuiku sebagai pacarmu." Saya merasa sedikit malu mengingat situasi konyol itu. Waktu itu aku cukup terkejut. Aku melihatmu begitu tegas mempertahankan pendirianmu, tidak peduli dengan kondisi materi. Keberanian dan harga dirimu membuatku terkesan. Aku ingin mengenal lebih jauh gadis menarik ini. Dia menggenggam tangan saya lebih erat. "Karena itu, aku memutuskan untuk berpura-pura menjadi pacarmu. Ketika kamu pindah ke kota, aku juga mencari cara untuk menyewa kamar di dekatmu. Aku ingin mengamati dan memahami kehidupanmu lebih dalam. Apa Mas tidak merasa tidak nyaman? Seseorang yang terbiasa hidup berkecukupan harus tinggal di kamar kos kecil seperti itu?" Tanya saya penasaran. Baskara tertawa ringan. "Sebenarnya, itu mengingatkanku pada masa-masa awal aku mulai bekerja. Hari-hari bersamamu, memasak bersamamu, mengobrol denganmu, aku merasa sangat senang dan damai. Itu membantuku menyeimbangkan diri setelah jam kerja yang menegangkan." Dia menoleh dan menatap lurus ke mata saya. "Semakin lama bersamamu, aku semakin menghargai kepribadianmu. Kamu pekerja keras, hidup dengan tulus, dan selalu mandiri. Aku menyukaimu karena dirimu apa adanya. Tapi kenapa Mas tidak memberitahuku lebih awal? Apa Mas takut sesuatu?" tanya saya. Baskara terdiam sejenak. "Aku minta maaf. Aku takut jika kamu tahu identitasku,
kamu akan menjaga jarak, akan merasa canggung. Aku ingin hubungan kita berkembang secara alami, berdasarkan pemahaman, bukan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sampai hari ini, ketika aku melihatmu dalam situasi sulit, aku pikir sudah saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya dan melindungimu. Mendengar penjelasan tulus Bhaskara, keraguan di hati saya perlahan sirna. Dia menyembunyikan identitasnya hanya karena ingin menjaga hubungan yang murni. Selama ini, perhatian dan perawatannya tulus. Saya tersenyum lega. Aku mengerti. Aku tidak marah lagi. Tapi lain kali, jangan sembunyikan apapun dariku ya. Bhaskara mengangguk senang. Aku janji. Terima kasih sudah mengerti. Kirana, maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Pertanyaan tulus Bhaskara membuat saya terharu. Tanpa kemewahan, permintaan sederhana saat ini membuat saya sangat bahagia. Saya mengangguk pelan. Aku mau. Mobil terus melaju, membawa kami ke depan. Mulai hari ini, hidup saya akan memiliki teman seperjalanan baru, masa depan baru menanti. Waktu berlalu, pernikahan saya dan Bhaskara dipersiapkan. Bhaskara ingin mengadakan pesta mewah di kota. Tapi saya lebih suka pernikahan sederhana dan hangat di kampung halaman. Bhaskara dengan senang hati menyetujui keinginan saya, tetapi dia bilang akan mengurus transportasi. Saya tidak banyak bertanya, hanya berpikir dia akan mengaturnya dengan baik. Mengingat kembali masa sebelum saya tahu identitas asli Bhaskara, dia sesekali meminta seseorang untuk membelikan buah tangan dan suplemen untuk dikirimkan kepada ibu saya, dengan uang yang katanya didapat dari kerja kerasnya. Bahkan setelah tahu dia adalah seorang presiden direktur, saya dan Bhaskara memutuskan untuk sementara merahasiakan identitasnya dari ibu. Kami ingin beliau menerima Bhaskara karena ketulusannya, bukan karena kekayaannya. Melihat ketulusan dan kerja kerasnya, ditambah dengan naluri keibuan yang muncul, ibu saya perlahan luluh dan menerima pilihan saya. Waktu berlalu, pernikahan saya dan Bhaskara dipersiapkan. Saya merias wajah dengan ringan, mengenakan kebaya pengantin berwarna merah tradisional. Duduk di dalam kamar, saya mendengar suara tetangga mengobrol di luar. Suasananya sangat hangat. Sekitar pukul 9 pagi, suara mesin mobil terdengar berirama dari ujung gang, menarik perhatian semua orang. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Mobil siapa itu? Bagus sekali ya. Kelihatan mewah. Sebuah suara berkomentar. Saya melangkah ke teras dan melihat ke arah gang. Sebuah iring-iringan mobil pengantin yang cukup panjang masuk, dipimpin oleh sebuah mobil mewah yang dihias dengan bunga segar yang indah. Di belakangnya, mobil-mobil lain yang tak kalah bagus berbaris rapi. Pemandangan ini cukup langka di daerah saya. Semua orang di desa tampak terkejut. Mereka berhenti beraktivitas, berdiri memandangi iring-iringan mobil yang berhenti di depan gerbang rumah saya. Pintu mobil terdepan terbuka, Bhaskara turun. Dia mengenakan setelan jas pengantin yang elegan, sikapnya sangat dewasa dan percaya diri. Senyum cerah di bibirnya, dia melangkah masuk ke halaman, membawa buket bunga pengantin. Ibu saya tertegun, terkejut dengan persiapan yang begitu matang. Beliau menatap Bhaskara lalu ke deretan mobil di luar, sedikit bingung. Persiapanmu matang sekali nak, kata ibu saya dengan nada terkejut. Bhaskara tersenyum, membungkuk memberi hormat kepada ibu saya. Selamat pagi, Bu. Saya datang untuk menjemput Kirana. Ini adalah sedikit tanda hormat dari keluarga kami. Semoga ibu berkenan. Para tetangga yang berdiri di dekatnya juga berbisik-bisik, memuji kemewahan dari pihak mempelai pria. Suasana upacara menjadi lebih hikmat dan meriah. Persiapan yang matang dan mengejutkan dari Bhaskara tidak hanya membuat ibu saya bangga di hadapan tetangga, tetapi juga membuktikan kepadanya bahwa pria sederhana yang telah dia terima dengan tulus, ternyata mampu memberikan kehidupan yang lebih dari cukup untuk putrinya. Bhaskara mendekat, memberikan buket bunga kepada saya, matanya dipenuhi kebahagiaan. Aku datang menjemputmu. Saya menerima buket bunga itu dan tersenyum cerah. Saya menggenggam tangannya, siap melangkah bersamanya ke lembaran baru kehidupan. Sebuah hari yang penuh kebahagiaan, ketulusan telah membuahkan hasil yang sempurna. Pernikahan kami berlangsung dalam suasana hangat dan penuh sukacita.
Persiapan matang dari pihak mempelai pria meninggalkan kesan yang sangat baik bagi kerabat dan tetangga. Ibu saya sangat gembira, dengan bangga menyambut tamu, tak henti-hentinya memuji menantunya yang perhatian. Baskara tetap bersikap ramah dan sopan, mendatangi setiap meja untuk menyapa dan berterima kasih. Ketulusan dan sikapnya yang santun membuat semua orang menyukainya. Pesta berjalan lancar, sesuai dengan harapan saya. Setelah menikah, kami pindah ke rumah Baskara di kota. Kehidupan baru dengan berbagai fasilitas awalnya membuat saya sedikit canggung. Tetapi berkat Baskara yang selalu di samping saya, menyemangati, saya cepat beradaptasi. Saya tetap melanjutkan pekerjaan kantor saya karena saya ingin tetap mandiri dan produktif. Melalui beberapa teman, saya samar-samar mendengar kabar tentang Adipati dan Pandu setelah kejadian itu. Pekerjaan mereka mengalami banyak kesulitan. Mereka harus berjuang mencari peluang baru dan mengubah cara kerja mereka. Lestari sudah pindah kerja ke tempat lain, tidak lagi berhubungan dengan teman-teman lama. Mendengar itu, saya hanya berpikir bahwa hidup memang selalu memberikan pelajaran bagi setiap orang untuk merefleksikan diri. Suatu malam akhir pekan, saya dan Baskara sering duduk di balkon, menikmati teh dan mengobrol. Udara malam sangat menyenangkan. Baskara melingkarkan tangannya di bahu saya, bertanya dengan lembut, "Bagaimana kehidupanmu sekarang?" Saya menyandarkan kepala di bahunya dan tersenyum, "Aku merasa sangat baik. Semuanya terjadi begitu tak terduga, tapi aku senang dengan pilihanku." Baskara mengangguk. Setiap keputusan membawa kita pada hasil yang berbeda. Yang penting adalah kita menemukan kedamaian dan menghargai apa yang kita miliki. Saya menatapnya, merasakan kehangatan dan kepercayaan. "Terima kasih, teman seperjalananku." Baskara tersenyum dengan senyum lembut yang sudah saya kenal. Perjalanan baru kami baru saja dimulai, tapi saya yakin dengan pemahaman dan ketulusan, kami akan bersama-sama membangun rumah tangga yang damai dan bahagia. Menutup kisah Kirana dan Baskara, mungkin setiap dari kita memiliki pemikiran masing-masing. Para pemirsa yang terhormat, kisah yang tampaknya hanya berawal dari kemarahan sesaat, ternyata membuka sudut pandang yang dalam tentang bagaimana manusia memperlakukan satu sama lain dalam kehidupan ini. Mungkin melalui kisah ini, kita menyadari bahwa nilai seseorang tidak terletak pada pakaian mahal, mobil mewah, atau jabatan yang mentereng. Kepribadian, ketulusan, dan harga diri adalah perhiasan yang paling berkilau, yang tidak akan pudar oleh waktu atau uang. Adipati, karena ambisi dan kesombongannya, telah kehilangan cinta yang paling tulus. Pandu dan Lestari, karena memandang rendah orang miskin, akhirnya menanggung malu. Sebaliknya, Kirana, dengan keberaniannya untuk melepaskan hal-hal yang bukan miliknya, telah menemukan pelabuhan yang damai di sisi pria sejati yang selalu menghargainya. Hidup ini pada dasarnya sangat adil. Apa yang datang dari ketulusan akan dibalas dengan ketulusan. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya yang sederhana, karena kemuliaan seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang paling biasa. Hiduplah dengan baik, hargai orang-orang yang mencintaimu dengan tulus, karena itulah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan yang abadi.